Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tutorial tentang PPDB online di SMK Negeri 1 Medan. Tapi sebelum saya menyampaikan tentang tata caranya, sedikit saya menyampaikan langkah-langkah atau alur yang perlu dilakukan oleh calon peserta didik baru. Nah, bisa dibaca untuk ini PPDB SMA atau SMK Negeri di Jawa Tengah itu dilaksanakan secara mandiri atau online mandiri, dilakukan oleh calon peserta didik sendiri di rumah masing-masing dengan slogan ayo daftar dari rumah. Pendaftaran akan dimulai pada tanggal 17 Juni 2020 pukul 8 sampai dengan 25 Juni. Jadi pendaftaran fix itu dimulai dari 17. Sebelum tanggal 17 itu adalah baru uji coba. Jadi mulai tanggal 17 itu calon peserta didik baru mulai dari awal, di mana alurnya adalah seperti ini. Dari registrasi akun, cetak registrasi akun, aktivasi akun, unggah dokumen, pilih sekolah, cetak pendaftaran, memantau hasil seleksi. Nah, jadi setiap calon peserta didik baru wajib melakukan langkah seperti ini untuk melakukan pendaftaran online. Nah, nanti di sini dalam video ini saya nanti jelaskan untuk cara-cara yang semua ini nanti saya sampaikan. Tapi sebelumnya untuk saya mulai untuk praktek ya, untuk praktek demo untuk pendaftaran online, jadi saya akan menyampaikan dokumen yang perlu disiapkan. Bahwa nanti untuk dokumen yang perlu disiapkan itu ada 3. Yang pertama adalah surat pernyataan. Surat pernyataan ini pasti sudah dibuat oleh calon peserta didik baru, bermeterai 6.000, kemudian ditandatangan, kemudian difoto. Ya. Yang kedua adalah rekap nilai dari asal sekolah, yang nantinya yang dimasukkan adalah mapel ini, mapel yang tersebut di sini. Kemudian nilainya yang dimasukkan adalah rekap dengan rentang nilai adalah 1 sampai 10. Kemudian yang ketiga, jika mempunyai nilai prestasi atau sertifikat prestasi yang sesuai dengan dijelaskan sebelumnya untuk prestasi apa yang bisa dimasukkan nanti diupload pada waktu pendaftaran. Nah, kita mulai langsung saja untuk pendaftaran atau tata cara pendaftaran. Nah, silahkan untuk calon peserta didik bisa menggunakan browser, bisa menggunakan Mozilla atau Chrome yang sering dipakai untuk internetan. Nah, ini saya akan menggunakan Chrome. Nah, kemudian ketikkan alamat di sini. Di sini ya alamatnya. Nah, ini saya mencoba untuk memberikan praktek pendaftaran dengan mobile atau HP. Jadi nanti kalau peserta didik atau calon peserta didik tidak memiliki laptop atau komputer, jadi bisa menggunakan gadget atau mobile ataupun HP masing-masing. Nah, nanti modelnya seperti ini. Nanti saya ketik dulu alamatnya jateng-demo-siap-ppdb.com. Nah, besok pada waktu tanggal 17 ini demonya dihilangkan, jadi jateng-siap-ppdb.com karena ini baru dicoba, alamatnya seperti ini. Kita enter. Dan nunggu proses. Nah, seperti ini. Nah, nanti akan dihadapkan dengan ini, ada kata-kata situs demo, berarti ini baru untuk latihan. Nah, namanya latihan berarti besok pada waktu pendaftaran atau tanggal 17 harus memulai dari awal, langkah-langkahnya seperti ini. Ini dihadapkan dengan pemberitahuan, dapatkan template dokumen. Template tentang integritas ini adalah surat pernyataan yang dibuat, yang bermeterai itu. Jika tidak punya, silahkan download di sini. Dan jika tidak memiliki, ini bisa, atau sudah memiliki, ini bisa di close. Kita langsung mulai pendaftaran. Untuk tampilannya adalah seperti ini. Untuk tampilan pertama, ketika membuat jateng-siap-ppdb.com, ada pemilihan jenjang SMA dan SMK. Ya, di sini ada alurnya, ada jalur pendaftaran, kemudian ada SMA yang atas, kemudian SMK yang di sini. Ya, nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pendaftaran untuk jenjang SMK, ya khususnya jika akan mendaftarkan di SMK Negeri 1 Medan. Ada 2 jalur, yaitu jalur afirmasi dan prestasi. Dalam
di jenjang SMK ini. Nah, pasti sudah tahu ya untuk jalur afirmasi dan prestasi. Kalau belum tahu ini saya tampilkan dulu apa itu jalur afirmasi dan apa itu jalur prestasi. Nah, ini bisa dilihat dulu, bisa dibaca. Nanti jika memutar video ini bisa di pause dulu, ya nanti bisa dibaca dulu bahwa secara garis besar untuk jalur seleksi prestasi itu menggunakan nilai raport di semester 1 dan 5. Kemudian nilai ini ya, aspek kompetensi pengetahuan dan keterampilan, kemudian nilai kejuaraan. Nah, jadi jalur prestasi jangan beranggapan kalau yang punya prestasi kejuaraan itu ya, itu salah. Jadi yang mungkin nilai raport semester ini, nilai 1 sampai 5 itu namanya jalur prestasi. Kemudian yang kedua adalah jalur afirmasi. Ini bisa dibaca, jalur afirmasi. Ini ya, bisa dibaca, nanti bisa dipahami. Nah, jadi calon peserta didik itu bisa memilih jalur afirmasi ataupun jalur prestasi. Untuk jalur afirmasi itu diterima adalah paling banyak 20%. Untuk jalur prestasi itu 80%. Nanti calon peserta didik bisa menentukan sendiri. Lanjut kita mulai ke aplikasi. Nah, ini saya contohkan untuk ini dua-duanya langkahnya sama ya. Ini kita mulai untuk jalur prestasi saja, kita bisa klik untuk jalur prestasi ini ya, jalur prestasi atau afirmasi kita klik. Nah, kita menuju ke tampilan seperti ini. Nah, ini tampilan jika kita memilih jalur. Nah, jika memilih jalur ini lihat PPDB SMK prestasi, berarti ini adalah jalur prestasi atau dengan menggunakan jalur raport. Nah, kemudian di bawah ini ada keterangan langkah-langkahnya. Yang pertama adalah mengajukan akun, kemudian melakukan aktivasi akun, kemudian adalah unggah berkas, memilih sekolah tujuan, dan memantau hasil seleksi. Jadi semua peserta didik wajib melakukan langkah-langkah ini. Dan nanti langkahnya saya jelaskan di sini. Nah, kalau saya ingin mengubah ke jalur prestasi gimana? Ini saya jelaskan menunya dulu. Nah, untuk menunya untuk tampilan jika menggunakan mobile atau HP, ini bisa diklik. Nah, bisa diklik, ini bisa dilihat, dipelajari. Diklik-klik ada beranda, aturan, jadwal, lokasi, alur, pagu, daftar, seleksi, dan statistik. Ya. Kemudian untuk ini juga di samping kiri juga ada menu. Nah, menu. Ini ada menu untuk jenjang SMA dan SMK. Jika ini warnanya putih, berarti yang aktif adalah kita daftar di SMK. Ya, dan terlihat di sini ada dua jalur, berarti ini adalah SMK. Kalau nanti di sini ada banyak jalur ya, yang SMA seperti yang di depan tadi, berarti itu jalur SMA. Nah, jika saya mau klik jalur afirmasi, kita klik saja afirmasi di sini. Nah, ditunggu proses. Pasti di sini berubah menjadi PPDB SMK afirmasi. Ya, untuk mengubah lagi saya klik. Saya pilih prestasi seperti itu dengan menggunakan jalur raport. Nah, langkah selanjutnya apa? Untuk melakukan ajuan akun mandiri. Nah, untuk melakukan ajuan mandiri, saya lebih cepat pilih yang klik di sini saja. Inilah, biar saya nanti bisa menggunakan yang ini. Nah, untuk ajuan akun, saya ulang lagi ya, klik bagian kiri atas, kemudian saya klik ajuan akun. Pasti nanti dihadapkan untuk memasukkan data diri Anda. Nah, ini saya coba masukkan, ini NISN, silakan masukkan NISN masing-masing. Ini saya masukkan 9, 27, 33, 50. Kemudian sekolah asal bisa dipilih dalam provinsi ataupun luar provinsi. Nah, jenis lulusan ini ada reguler, ada paket A, paket B, SLB, lain-lain. Kalau dari SMP atau MTS silakan pilih reguler. Kalau ada yang lain misalnya paket A, paket B silakan pilih, menyesuaikan. Jadi saya pilih karena saya SMP, saya pilih reguler. Ya. Kemudian tahun lulus sesuaikan. Tahun lulus ada 2020, 2019, 18, 17, 16. Kalau mulai sekarang berarti adalah tahun 2020, lulusan baru. Kemudian masukkan ini, ada keterangan untuk masukkan tanggal lahir. Nah, tanggal lahir ini silakan masukkan tanggal lahir.
tanggal lahir dimasukkan. Ini bisa diklik yang gambar kalender ini. Untuk tahunnya bisa diklik ke bawah, ini bisa sesuaikan. Misalkan ini bisa di scroll ke atas 2004 misalkan ya, 2004. Kemudian bulannya adalah November misalkan. Kemudian tanggalnya adalah 24. Nah, jadi 24 November 2004. Kemudian domisili atau tempat tinggal bisa dipilih sesuai KK ataupun surat keterangan domisili. Kalau ini saya pilih sesuai KK. Kemudian tinggal masukkan nicknya sesuai yang melihat di KK masing-masing. Ada nicknya. Nick itu yang mana itu loh? Yang di atas ada nick itu. Nanti silahkan kalian ketikkan. Saya tulis nick 33 100 524 1104003. Nah, ini nicknya. Kemudian kode keamanan. Nah, kode keamanan itu yang mana? Kode keamanan itu diambil dari sini. Silahkan kalian masukkan kode keamanan. Kalau ini tidak terlihat, ini bisa di refresh atau diulangi. Nah, misalkan ini. Nah, ini kan berubah. 3235. Nah, kemudian silahkan klik lanjutkan. Berarti jika semua terisi baru bisa diklik lanjutkan. Kalau nanti gagal atau ada yang salah, pasti ada peringatan di atas sini. Ya, ada peringatan sini. Kita coba lanjutkan. Kalau benar, pasti nanti langsung menuju ke info peserta. Ya, jadi ini ada 4 tahap. Kalau ajuan akunnya ada 4 tahap. Memasukkan nomor peserta, ada informasi peserta, kemudian cek ulang sampai nanti selesai. Nah, ini semua harus warna hijau untuk cetak ajuan akun. Silahkan untuk cek data diri Anda. Kalau nanti bisa cocok atau benar, nanti bisa lanjut pengisian berikutnya. Ini untuk nama sekolah otomatis terisi. Jika nanti tidak terisi, nanti bisa dicari atau di search ya. Di search nanti kan ada biodata peserta otomatis muncul. Nah, seperti ini. Nah, ada data tambahan. Jika ini tidak bisa diubah, berarti data terkunci. Ya, berarti itu data sudah benar, tidak masalah. Kemudian untuk memasukkan nomor HP, silahkan nomor HP masing-masing dimasukkan. Ini saya masukkan nomor HP ya. Kemudian tanggal dikeluarkan KK. Nah, silahkan lihat di KK masing-masing. Tanggal KK itu tanggal berapa yang ada di bawah. Tanggalnya berapa ya? Dikeluarkan tanggal itu kan bisa dilihat. Misalkan ini saya isi, misalkan 2000, misalkan ya ini. Kemudian 2019, bulannya misalkan Oktober, kemudian misalkan tanggalnya tanggal 25, seperti itu. Kemudian status domisili seperti tadi sesuai KK, ini otomatis tidak bisa diubah, biarkan saja. Kalau nanti status domisili tidak sesuai KK bisa diisi. Ini ada tunjuk, kalian bisa diklik, kemudian bisa dipilih. Anak tenaga kesehatan penanganan langsung COVID. Nah, jika anak ini ada pilihan antara ya dan bukan. Kalau bukan ya silakan bukan, kalau ya silakan pilih ya. Ini sudah karena bukan ya pilih bukan. Kemudian nomor KK ini otomatis, kalau sudah otomatis terisi dan silahkan dilihat. Kemudian status siswa miskin. Nah, ini karena termasuk siswa miskin BDT, ini terkunci otomatis ya. Jadi kalau nanti misalkan menjumpai di sini ada bisa pilihan, misalkan ada siswa bukan miskin, siswa PKH dan lain sebagainya, ini bisa dipilih. Ya, ini bisa dipilih. Nah, kemudian dia pilih, kemudian tinggal pilih, kemudian memasukkan ini nomor BDT, KIP, PKH, kartu miskin daerah. Ini bisa dipilih. Karena ini terkunci berarti tidak bisa dipilih. Ingat pilihannya nanti ada PKH, kemudian BDT, dan siswa bukan miskin. Nah, nanti kalau siswa bukan miskin ya ini bisa dipilih, diklik, kemudian pilih siswa bukan miskin. Selanjutnya status siswa pindahan. Untuk status pindahan ini antara ya dan bukan. Kalau bukan ya tinggal bukan saja, kalau ya tinggal ya.
Kemudian memasukkan nilai rapot. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk rapot itu rentangnya adalah 1 sampai 10. Kemudian kalau misalkan koma ya 2 digit di belakang koma. Jadi misalkan 8 ya titik 00 misalkan. Kemudian 9.35. Kemudian untuk rapot bahasa Inggris 8.35 misalkan ya. Jadi sesuaikan yang di rata-rata rapot tadi harus benar. Antara memasukkan bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan IPA harus benar. Dan IPA berapa? Misalkan saya 8.50 misalkan seperti itu. Nah, selanjutnya untuk nilai kejuaraan pilih prestasi tertinggi yang dimiliki pada masing-masing bidang itu yang tertinggi. Kalau silakan pilihan ini ada pilihan banyak banget ini ya. Kalau tidak ya silakan dipilih tidak saja kalau tidak mempunyai. Kalau mempunyai silakan isi sesuaikan. Nah, tidak. Kemudian status akreditasi sekolah otomatis ini terkunci, jadi tidak usah diganti, otomatis ini terkunci. Nah, untuk pemilihan tidak jelas ya ini ya, untuk dilihat dari atas ke bawah disesuaikan. Nah, jika ini ada selesai, tinggal kita klik lanjutkan. Jika nanti tidak bisa, pasti ada keterangan yang perlu diisi. Tanda bintang itu wajib diisi. Ya, jika nanti tidak bisa lanjut, berarti itu ada yang kurang terisi. Saya klik lanjutkan. Nah, selanjutnya bisa dilihat inilah langkah 3 sudah mulai. Ini biar ada informasi tentang data peserta didik. Nah, bisa dilihat dari atas ke bawah. Ya. Lihat, nah, kalau sudah benar, nah seperti ini. Nah, nilainya, kejuaraan, akreditasi. Nah, ini ada kata-kata saya yang tutup di atas bla 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 bla, bisa dibaca. Jika data benar bisa dicentang. Saya setuju dengan pernyataan di atas. Jadi semua ini data yang dimasukkan adalah benar. Jika ada data yang salah, bagaimana? Ini bisa klik sebelumnya. Ya, klik sebelumnya berarti bisa diedit, kemudian dilanjutkan lagi. Karena data sudah benar, saya bisa klik lanjutkan. Nah, sampai di sini. Nah, ini sampai ini. Ini yang biasanya calon peserta didik baru itu kebanyakan salah ya. Ini harap dicatat untuk nomor peserta dan kode verifikasi harap dicatat. Ya, agar mengantisipasi untuk jika nantinya kalian untuk lupa dengan kode verifikasi. Kalau tidak dicatat ya silakan di screenshot. Ya, tinggal di screenshot saja, nanti kan otomatis tersimpan datanya. Nah, ini bisa dicetak bukti ajian, ini bisa dicetak, klik cetak. Cetak itu enggak harus dalam bukti hard copy ya. Cetak itu bisa berbentuk soft copy. Jadi bisa disimpan atau bisa di screenshot. Atau ini kalau kita tutup itu tidak bisa karena kita harus diwajibkan untuk cetak akun. Coba saya klik cetak akun. Nah, pasti di sini ada menu tambahan untuk mencetak. Nah, ini menunya ya. Menu untuk nomor peserta dan token lah. Token inilah nanti yang digunakan untuk pendaftaran selanjutnya. Jangan sampai tokennya lupa. Ingat, data ini jangan sampai lupa. Bila bisa di screenshot ataupun di foto. Kalau pakai HP nggak bisa foto ya. Di screenshot ya, di screenshot atau dicatat dalam buku lah ya. Kalau dalam buku jangan sampai hilang. Ini bisa disimpan save atau boleh silahkan. Nah, kalau misalkan pakai laptop ini otomatis di sini muncul. Jadi kita kembali ke sini saja. Ya, kembali ke sini. Jadi nanti ini biarkan saja aktif. Jadi nanti kita bisa gunakan. Ya. Tapi kalau menggunakan HP, tinggal screenshot, ini jangan sampai hilang. Ya. Lanjut, karena sudah dicetak, ini ada nomor peserta dan kode verifikasi sudah disimpan. Ini tutup ini pasti aktif, bisa digunakan. Tutup. Nah, seperti itu. Nah, untuk langkah pertama sudah selesai. Ajuan akun sudah selesai, mudah kan? Nah, tinggal kita melakukan tahapan selanjutnya. Tunggu proses untuk tahap selanjutnya.
Ini proses ya. Ini mungkin sinyalnya terganggu, tidak kuat, proses, tunggu dulu. Nah, pasti akan dikembali ke menu awal seperti ini ya. Kita tutup saja seperti ini, kembali ke SMK seperti ini. Nah, berarti langkah pertama sudah selesai. Langkah kedua apa? Melakukan aktivasi akun. Nah, tapi untuk langkah selanjutnya, untuk melakukan aktivasi akun, sebelum saya lakukan atau saya menuju tutorial ini, saya akan menyampaikan jika bukti ini lupa atau hilang, kita bisa cetak ajuan akun ulang. Caranya bagaimana? Caranya kalau menggunakan HP ini bisa diklik sini, tapi kalau menggunakan layar laptop itu nanti munculnya di sini. Nah, cetak ajuan akun di ini ya. Kalau tadi kan yang ini, kalau yang untuk cetak ulang adalah yang ini. Saya praktekkan jika menggunakan mobile atau HP. Saya klik di sini, kemudian ya ini cetak ajuan akun, nanti cetak ulang jika lupa ya. Nah, ini ada perintah memasukkan nomor NISN. Silakan masukkan NISN-nya. NISN-nya tadi saya masukkan 49 27 33 50. Nah, tanggal lahirnya sesuaikan tanggal lahirnya. Ini tahun bisa dipilih. Ini bisa dipilih ya, 2004 misalkan. Kemudian bulannya November, tanggalnya 24. Nah, 24 November 2004 ini cocok. Kemudian dimasukkan kode keamanannya, dimasukkan 5810. Kemudian cari akun. Nah, ini kelihatan dari akun. Nomor peserta dan tokennya ini 47 sama enggak? Nah, 47831. 47831 sama kan? Nah, itu caranya. Jika lupa atau kehilangan untuk bukti registrasi akunnya, ya bisa dilakukan cetak ulang. Jelas ya? Nah, kita untuk selanjutnya kita lanjut ke tutorial yang kedua, yaitu tentang aktivasi akun. Kita menuju ke yang kedua, yaitu aktivasi akun. Nah, yang ini sudah. Yang ketiga, aktivasi akun. Bagaimana cara aktivasi akun? Jika menggunakan mobil atau HP, ini sudah saja kelihatan ada perintahnya, ada tombol yang bisa diklik. Melakukan aktivasi token dengan menginputkan nomor peserta dan token yang sudah dicetak. Nah, ini jika lupa pasti tidak bisa jalan, tidak bisa lanjut. Tapi kalau misalkan lupa tadi bisa dicetak, tetapi selanjutnya kita karena sudah disimpan, kita klik melakukan aktivasi akun. Nah, seperti ini bisa dibaca ya. Ini login akun seperti ini. Nah, ini tombolnya cuma ada login. Nanti kita pilih login dulu aja. Kita pilih login. Kemudian di bawah ini ada aktivasi akun. Kita tidak bisa aktivasi akun sebelum kita tidak bisa login, terbalik ya, kita tidak bisa login sebelum kita aktivasi akun. Jadi kita harus aktivasi akunnya. Aktivasi akun itu dengan menggunakan apa? Yaitu dengan menggunakan nomor peserta. Nomor peserta diambil dari mana? Nomor peserta diambil dari sini. Ini kalau tidak salah ini adalah NISN-nya ya. Oh iya, NISN-nya. Kita ketikkan atau kita masukkan di sini. Nah, ketikkan nomor peserta. Kemudian token atau password. Nah, tokennya diambil. Masukkan sini. Kemudian email. Untuk melakukan atur ulang password boleh dikosongkan. Jadi boleh dikosongkan, boleh diisi. Tapi saya sarankan kalian atau calon peserta didik baru harus mempunyai email. Ya, saya sarankan email. Karena apa? Nanti kalau misalkan terjadi lupa password, itu nanti cara untuk mengembalikan passwordnya atau memperbarui passwordnya itu nanti lewat email ya. Tapi dengan syarat punya email harus aktif. Nah,
Nah, ini tidak saya isi saja, tidak apa-apa ya. Kalau mau disilakan isi, silakan. Kemudian masukkan kode keamanan lagi 1029. Kemudian cari akun, klik. Nah, cari akun. Tunggu proses. Nah, kalau muncul seperti ini, buat password baru untuk menggunakan kombinasi angka dan huruf. Nah, ini adalah aktivasi, sudah melakukan aktivasi. Nah, ini sudah melakukan aktivasi. Buktinya apa? Kita disuruh untuk memasukkan password. Ini jangan tanya passwordnya apa ya. Passwordnya adalah yang tahu adalah calon peserta didik sendiri, membuat sendiri ya. Jadi harus disimpan, harus tahu, jangan sampai lupa ya. Silahkan dimasukkan kombinasi. Ini adalah kombinasi angka dan huruf. Nah, misalkan saya buat ya. Misalkan seperti ini ya. Harus sama, ini ya, passwordnya harus sama. Ini sama. Nah, seperti ini. Nanti kalau misalkan ada salah, ada keterangan di sini, boleh juga kombinasi password Anda sudah cukup kuat. Ya. Tetapi kalau nanti ada keterangan salah, pasti ini warnanya merah. Ya. Coba saya ulangi lagi. Nah, biar untuk memastikan ya, kalau mungkin lupa ya. Nah, ini kan ada keterangan nih. Nah, ini ada keterangan atau kombinasi dan lain sebagainya, ada kata seperti ini ya. Diperhatikan. Kata-kata setiap ada peringatan itu diperhatikan. Nah, kalau sudah sama password dan kombinasi password sama, ini bisa diaktifasi akun. Klik. Nah, aktivasi akun. Nah, ini otomatis akan menuju ke halaman login. Ya, kita oke. Klik. Buktinya kita sudah login atau aktivasi akun berhasil itu di mana? Ini loh, ada dashboard pendaftaran online. Halo, nama calon peserta didik, selamat datang. Dashboard ini berarti sudah berhasil login. Ya, sudah berhasil login. Kalau tampilan laptop seperti ini. Nah, kalau laptop seperti ini ya. Nah, tampilan laptop seperti ini. Nah, ini. Tapi kalau tampilan mobile adalah seperti ini. Ini. Berarti untuk langkah ke aktivasi akun sudah selesai. Lanjutnya apa? Unggah dokumen. Nah, tadi unggah dokumen apa? Ini yang jadi pertanyaan, Pak. Yang diunggah apa? Yang diunggah, yang di-scan apa, dan lain sebagainya. Nah, yang diunggah itu cukup 3. Tapi 3 itu yang syarat utama adalah 2. Syarat yang ketiga adalah jika memiliki. Nah, dua itu yang apa? Yang ini tadi. Nah, yang ini. Ini adalah rekap nilai, kemudian surat pernyataan, kemudian prestasi jika punya. Nah, itu. Caranya gimana? Kalau unggah mobile kita pilih unggah berkas. Ya. Berarti langkahnya kan unggah dokumen, jadi kita unggah berkas. Kalau tampilan di laptop seperti ini, unggah berkas. Sama ya? Ya. Nah, kita pilih unggah berkas. Nah, unggah berkas. Ini pasti ditujukan untuk halaman ini. Pilih atau draft file yang mau dipilih. Nah, ini ada keterangan. Surat pernyataan integritas data dan surat keterangan ZSMK itu maksimal ukuran 1 mega. Ya. Kemudian nilai rapot juga 1 mega. Berkas sertifikat lomba juga 1 mega. Cara untuk apanya gimana? Ini bisa diklik ya, bisa diklik. Nah, kemudian cari untuk data yang mau diupload. Ya, misalkan kalau tadi kan surat pernyataan ya saya pilih ini misalkan. Bentuknya gambar boleh atau foto, hasil foto, ya harus di-scan pakai Camtasia dan lain sebagainya, harus foto saja, yang penting resolusinya jangan sampai atau ukurannya jangan sampai melebihi 1 mega ya. Ini saya pilih, ini surat pernyataan dulu ya, saya pilih open. Nah, di sini terlihat
sudah terupload, ya kan? Yang telah terupload. Kemudian yang kedua, ya diklik. Kemudian rekap rapor, kemudian di open. Nah, muncul. Kalau di HP nanti bisa juga ya. Ini ada keterangan nih, berkas Anda berhasil diupload. Nah, seperti itu, ada keterangan warna hijau. Nah, kalau tidak punya prestasi gimana? Ya udah usah, ada masalah, ya, tidak masalah. Kalau mulai silakan pilih lagi. Nah, pilih prestasi, kemudian open misalkan, cuma ini misalkan aja kalau punya. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Ya, tutup. Kemudian ini sudah tersimpan belum? Ini sudah tersimpan, otomatis tersimpan. Ya, ini bisa terlihat, ya, bisa terlihat. Nanti bisa dilihat atau bisa diganti bisa. Kemudian selanjutnya apa? Ada menu kembali ke beranda. Kalau tampilan laptop seperti ini, ya, kembali ke beranda. Nah, klik ini sama ya, nah, sama, kembali ke beranda. Kemudian lanjut. Upload dokumen sudah selesai, berarti langkah unggah dokumen sudah selesai. Gampang kan? 1, 2, 3, 4 sudah. Tinggal kita pilih sekolah. Nah, untuk pilihan sekolah, karena ini saya tutorialnya untuk milih sekolah ya. Nah, saya pilih untuk ada tombol sekolah, klik pilih sekolah ya, tombol. Nah, nanti akan dihadapkan tampilan seperti ini. Nah, di atas ya, ini ada 4 tahapan juga. Nilai peserta, kemudian pilih sekolah, cek ulang, selesai. Sama seperti yang pada waktu cetak ajuan tadi, ada 4 tahap. Nama siswa terlihat, sekolah asal mana. Kemudian ada keterangan buta warna tidak. Ini bisa dipilih. Ya, buta warna total, ya buta warna total parsial, kemudian tidak. Yang tahu adalah calon peserta didik sendiri. Ya, gangguan pendengaran, punya tidak. Kalau tidak ya tidak. Gangguan mulut, punya tidak. Kalau tidak ya tidak, ya. Kemudian lanjutkan. Nah, langkah kedua sudah selesai. Langkah pertama sudah selesai. Kemudian langkah kedua, pilih atau tambah sekolah. Ini ada peringatan, ada keterangan, informasi. Anda dapat memilih maksimal 3 pilihan sekolahan atau peminatan atau kompetensi. Ya, udah paham ya? Berarti bisa memilih lebih dari 1 kompetensi keahlian. Saya bisa klik pilih tambah sekolah. Nah, ada cari. Kalau tampilan laptop seperti ini. Nah, tampilan laptop seperti ini, cari. Ya, itu. Ya. Kalau tampilan HP seperti ini, cari. Saya cari misalkan Pedan, karena pendaftaran di SMK Negeri 1 Pedan ya. Saya cari Pedan gitu, ada kata kuncinya Pedan, langsung gitu aja. Kemudian klik cari. Nah, otomatis 1 sekolah kita tercinta ini, tercinta ya. Ini sudah tampil. Kita tinggal pilih aja, klik aja. Klik sekolah. Nah, ini dihadapkan dengan pilihan pertama yang calon peserta didik akan pilih, yaitu boleh akuntansi keuangan lembaga, ada bisnis daring dan pemasaran, ada otomatisasi dan tata kelola perkantoran, ada rekayasa perangkat lunak, dan ada teknik komputer dan jaringan. Silakan pilih salah satu. Nah, misalkan saya pilih pilihan pertama adalah TKJ atau teknik komputer jaringan, saya simpan. Nah, di sini pilihan pertama otomatis terlihat SMK 1 Medan, teknik komputer dan jaringan. Nah, untuk menambah gimana? Apa harus lanjutkan? Ini kan baru 1 pilihan jurusan, Maneman, atau kita ada fasilitas atau ada keuntungan memilih 3 pilihan, berarti kita manfaatkan. Jadi kalau kita nanti tidak masuk ke pilihan pertama, bisa masuk pilihan 2 ataupun pilihan ketiga. Saya pilih lagi. Saya pilih Pedan lagi. Ini otomatis pilihan yang sudah dipilih itu terkunci, tidak bisa dipilih lagi. Yang kedua pilih akuntansi misalkan ya, akuntansi dan keuangan lembaga atau AKL. Saya simpan. Nah, pilihan kedua otomatis tersimpan. Bisa nggak nambah 1 lagi? Bisa, silakan. Pedan lagi ya, saya pilih, misalkan pilih yang bisnis daring dan pemasaran. Saya simpan. Jadi otomatis 3 pilihan sudah terpilih. Nah, jika mau nambah lagi bisa enggak? Silahkan. Kalau mau nambah lagi bisa. Otomatis kan hilang, tidak bisa.
jadi otomatis maksimal cuma 3. Kalau sudah milih gimana? Kita bisa klik lanjutkan. Nah, nanti pasti akan dihadapkan dengan data diri, cek ulang ya, cek ulang. Nama, kemudian pilihan sekolah, pilihan jurusan, kemudian ini ada keterangan saya orang tua wali calon peserta didik baru tercantum di atas menyatakan proses di Jawa Tengah secara sadar memenuhi semua aturan yang berlaku dengan segala konsekuensinya. Apabila di kemudian hari ditemukan data yang tidak sesuai, saya bersedia dibatalkan sebagai peserta seleksi PPDB. Jelas ya? Nah, ini bisa klik kalau sudah paham, cocok semua, sudah yakin datanya benar. Insya Allah kalau memang jujur itu memang dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya boleh setuju. Nah, kemudian klik lanjutkan. Nah, otomatis seperti ini. Terima kasih, proses pendaftaran Anda sudah selesai. Silakan melakukan cetak sebagai tanda bukti pendaftaran. Nah, cetaknya di mana? Ini, cetak. Tutup tidak mungkin bisa ditutup karena harus cetak. Nah, cetak ini harus dicetak pakai printout tidak wajib. Kalau mau cetak printout ya silahkan. Kalau tidak ya silahkan di screenshot. Ya, kalau tampilan di untuk laptop atau komputer tampilannya seperti ini. Ya, dicetak sama ya. Ini ada nomor lain. Nanti ada nomor pendaftaran. Ingat dari tahapan awal dari ajuan akun sampai pemilihan sekolah, calon peserta didik baru itu pasti mendapatkan nomor pendaftaran. Sebelum mendapatkan nomor pendaftaran itu berarti belum melakukan pendaftaran atau pilihan sekolah. Ingat, belum melakukan pendaftaran. Jadi calon peserta didik nanti akan mendapatkan nomor pendaftaran online dalam yang dilakukan pendaftaran ini. Ingat ya, jumlah digitnya adalah ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 digit ya. Wajib mendapatkan nomor pendaftaran. Nah, kita mau cetak ulang, cetak bukti pendaftaran. Cetaknya gimana? Tinggal klik saja, klik. Nah, otomatis nanti ada bukti seperti tadi pada waktu pengujian registrasi akun tadi. Jadi yang perlu dicetak atau screenshot ya, screenshot itu adalah yang pertama adalah token tadi, yang ada token tadi. Kemudian yang kedua adalah tanda bukti pendaftaran. Nah, jika sampai ini kalian nanti mau simpan silahkan save ya, tapi kalau tidak juga di cancel aja nggak apa-apa. Nah, ini nomor pendaftaran lah. Ini tadi yang nanti yang digunakan untuk cek hasil PPDB kalian. Nah, ini ada nomor pendaftaran, lokasi pendaftaran, nomor pendaftaran, ada lokasi pendaftaran dan lain sebagainya, identitas data diri bisa dilihat. Kalau tidak kalau sesuai tinggal langsung aja seperti ini, ada pilihan jurusan dan sampai terakhir ada tanda tangan. Seperti ini sudah selesai. Tahapan selesai. Gampang ya, mudah ya. Nah, berarti sampai pilih sekolah sampai cetak pendaftaran sudah selesai. Nah, sudah bisa tenang kan? Gampang kan? Intinya dalam pendaftaran PPDB jangan panik, harus pede. Apapun bisa dilakukan jika kalian berusaha. Nah, langkah terakhir apa? Langkah terakhir adalah memantau hasil seleksi. Bagaimana cara memantau hasil seleksi? Cara memantau hasil seleksi yaitu dengan cara kita kan sudah punya nomor pendaftaran. Ya, secara simpel ya, kita sudah punya pendaftaran. Ini kita copy saja. Atau kita nanti masukkan ya, kita copy atau kita ketikkan. Di sini nanti ada paling atas kalau kita login ya, ini saya login lagi ya, misalkan saya dari awal misalkan sateng.siapdendiri.com dengan seperti ini. Nah, saya tutup. Pasti di atas sini itu pasti ada cari. Kalau tampilan desktop atau tampilan komputer ada di sini cari ini. Nah, ini ada perintah untuk memasukkan nomor peserta. Silahkan masukkan saja nomornya. Kalau tampilan di HP seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, carinya di sini. Kemudian ini dimasukkan nomor pendaftarannya. Ya. Kemudian diklik apa? Klik ini tombol pencarian ini. Klik saja. Nanti otomatis mencari data diri Anda. Atau memperlihatkan hasilnya, hasil dari
pendaftaran. Ini ada biodata, sama kan namanya. Nah, kemudian ada keterangan data tambahan, informasi, kemudian nilai. Nah, ini ada nilainya seperti ini. Nah, kemudian nilai kejuaraan, nah, ada akreditasi, ada wilayah, nah, ada pilihan jurusan, kemudian ada hasilnya. Nah, data seleksi akhir diumumkan tanggal 1 Juli bukan 1 Juli ya. Ini nanti besok berubah sesuai tanggalnya. Ini nanti berubah sesuai ini. Mungkin belum diperbaiki ya. Ini pengumuman hasil ini ya. Pengumuman hasil ini tanggal 30 Juni lambat-lambatnya pukul 23.55. Nanti pasti berubah ini ya. Pasti berubah di sini ya. Jadwal seleksi. Dan ini pilihan diterima ini. Pilihan diterima SMK kan SMK Teknik Komputer Jaringan. Berarti pilihan pertama ya. Ini sampai ini cara melihatnya. Nah, ini adalah tutorial dari penerimaan peserta didik baru dari tahap registrasi sampai memantau hasil. Semoga dengan tutorial ini calon peserta didik bisa melakukan pendaftaran online secara mandiri. Semoga bermanfaat. Salam sukses, semangat. Dan jika nanti ada pertanyaan tambahan, pasti insya Allah saya akan membuatkan tutorial atau video selanjutnya. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.